Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa kalau dia tuh nyuri sejak dulu. Tapi kalau mamanya di antara mereka itu selamat, itu bukan karena Allah. Allah tetap tidak suka karena memang imannya kurang, sehingga dibiarkan aja sama Allah Ta'ala. Nah, hartanya orang Islam yang seperti itulah namanya istijraj. Jadi bukan berarti kalau dia hartanya dipergunakan untuk umrah atau untuk berhaji dengan harta yang panas, yang haram seperti itu, apakah Allah suka? Enggak. Banyak dari para ulama itu menceritakan harta untuk berhaji itu atau umrah tidak boleh dari harta haram. Enggak boleh sebenarnya. menarik juga tuh Pak Ustaz. Bukan menarik, ini memang beneran kan gitu. Jadi itulah orang yang tidak paham. Dia sholat tapi dia tidak paham sholatnya itu untuk apa. Padahal diceritakan bahwa sholat itu insya Allah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita harus paham. Jadi orang sholat itu dia mencoba untuk menjaga tidak melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan untuk diri sendirinya keji itu. Mungkar, perbuatan dolim dengan kepada orang lain. Kalau pensiun itu bentuk hidayah nggak Ustaz? Ya itu hidayah aja, agar difahami. Hidayah untuk semuanya, yang dulunya boros-boros ya belajarlah. Tapi kalau bisa kan jangan boros. Jadi hidayah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kalau dia itu sebenarnya begini ya. Hampir semua petunjuk baik itu hidayah menurut saya. Petunjuk baik Pak Ustaz. Semua petunjuk baik itu hidayah. Petunjuk baik dulu nih. Ada nggak petunjuk yang nggak baik? Sebenarnya nggak ada nih, semua petunjuk itu baik aja. Benar. Rumahmu kecurian, itu petunjuk. Nah, itu kan nggak baik. Ah, itu untuk kamu nggak baik. Oh, jadi harus pikiran positif terus ya Pak Ustaz? Nah, iya, untuk kamu nggak baik. Kenapa? Kamu kecurian. Iya. Persoalannya harus dipikir, kenapa kamu kecurian? Ah, itu jadinya Kan begitu. Introspeksinya Introspeksi. Nah, itu petunjuk itu tetap baik agar memahami sedekah layang niatnya karena Allah Ta'ala. Ada nggak harta-harta kamu yang masih panas dulu, masih ikut-ikutan, kan begitu. Itu walaupun kecurian itu petunjuk, tetap itu hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa semua petunjuk itu jelek. Enggak. Kadang petunjuk itu bisa jadi disalahartikan ya. Kalau seperti tadi kan hikmah dibalik kesulitan lah, dicuri, kenapa dicuri? Ada lagi yang dicuri, kayaknya si A nih yang sirik sama saya nih. Nah, jadi dendam lagi. Itu berarti nggak mengambil hikmah dari suatu peristiwa ya? Enggak, dia merasa ego kalau itu. Jadi dia merasa apa yang difikirkan itu benar. Jadi memang tidak boleh seperti itu. Jadi mamanya dia merasa ditipu sama si A nih. Kemudian si A itu dapat musibah. Wah, itu dia karena sering nipu saya jadi kena musibah. Oh, enggak boleh ngomong seperti itu. Oh, itu banyak yang begitu itu malah itu ngomongnya gitu. Tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh. Karena yang berhak memberikan musibah itu Allah. Dia itu hanya segelintir orang-orang yang dia ditipu sama dia. Dia nggak boleh mengaku-ngaku semuanya itu Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah sayang sama dia ya. Yang seolah-olah menurut dia itu Allah itu dengar doanya dia, ya belum tentu. Sholatnya kadang ya amburadul dan sebagainya. Dia hanya mengedepankan dendam, benci, dan ingat terus-menerus, kan nggak bisa. Petunjuk dari Allah Ta'ala itu sebenarnya setiap saat. Petunjuk seperti itu. Umpamanya kamu dari pagi hanya sarapan bubur ayam yang kecil. Siang belum makan nih, kan lapar nih. Kamu minum kopi, kamu kenyang. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa kamu bisa belajar bahwa tidak makan seharian pun nggak apa-apa asal ada kopi dengan gula yang sedikit diminum, perut kenyang. Sehingga petunjuknya apa? Oh, berarti saya kan bisa belajar bagaimana mengecilkan badan saya, tidak perlu makan besar, tapi hanya dengan gula sedikit saya minum, saya kenyang. Kok panjang itu jadinya ya Pak? Loh, kan itu kan petunjuk tetapan. Apakah petunjuk itu datang dari keinginan atau cita-cita seseorang? Enggak, petunjuk itu sebenarnya kan hasil dari ibadah seseorang atau ketaatan seseorang, ketakwaan seseorang itu kepada Allah Ta'ala.
Petunjuk itu seperti itu. Jadi kalau dia taat pada Allah Ta'ala, semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semua yang dia alami itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus ketahui. Semua itu petunjuk yang ada di dunia ini, petunjuk bagi orang muslim itu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Apapun bentuknya itu petunjuk. Ustadz, kalau itu semuanya petunjuk, tapi sebagian besar ada yang tidak mengetahui kalau itu petunjuk. Apakah itu maksudnya nggak dapat hidayah, Ustaz? Iya, dia nggak dapat hidayah karena kesombongannya, karena dia merasa sombong, merasa pandai, merasa lebih tinggi daripada orang itu, merasa aja dia, yang dia dirinya sebagai Tuhan, walaupun dia itu merasa dirinya sebagai Tuhan. Jadi semua ini petunjuk di dunia ini. Tidak ada yang tidak petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah itu memberikan sesuatu di dunia ini tidak asal-asalan, tapi semua ini petunjuk bagi semuanya. Orang sakit itu petunjuk bagi orang yang di sekitar dokter, dan petunjuk bagi orang di sekitarnya. Ini kayak teka-teki gitu ya, Pak? Bukan teka-teki, itu memang sudah. Siapa yang pandai mengambil petunjuk itulah dia nanti yang tahu gitu jadinya. Jadi intinya semua di dunia ini adalah petunjuk bagi seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala. Semuanya. Baju yang kita pakai itu petunjuk. Mau kita banggain baju kita, mau kita banggain songkok kita, mau kita banggain sorban kita, mau kita banggain imamah, mau kita banggain kafiyah, itu petunjuk sebenarnya. Semuanya itu petunjuk. Enggak orang Indonesia, enggak orang Mesir, enggak orang Arab, enggak orang Cina, enggak orang Eropa, enggak. Semua harus belajar bahwa semua di dunia ini petunjuk dari Allah Ta'ala untuk agar kita taat pada Allah. Insya Allah seperti itu. Makanya hidayah itu sebenarnya bisa aja diberikan pada orang. Ya. Petunjuk atau hidayah diberikan pada orang, iya bisa. Tapi Allah juga memberikan petunjuk melalui semua yang terjadi, kejadian di sekitar kita. Semuanya petunjuk. Untuk muamalah banyak. Cuma orang itu hanya taunya hidayah itu dari Allah. Iya, betul. Termasuk kejadian-kejadian alam seperti itu petunjuk. Iya, petunjuk, iya, petunjuk dari Allah Ta'ala. Kayak orang dimakan harimau, ya itu petunjuk. Iya. Oh, harimau kok dideketin, kan gimana? Benar itu. Petunjuk simpelnya begitu. Iya, kan gitu ya. Lah kan dia pawang, dia sudah tanda tangan. Jadi ya kalau ada sesuatu ya dia sudah tanda tangan ya. Ya kali dia kenapa dimakan harimau? Kali dia di luar tuh sombong bahwa saya ini yang nakluin harimau, yang ini bisa begini. Nah, akhirnya dimakan beneran, loh. Itu petunjuk bagi keluarganya dan bagi orang-orang yang diceritain bahwa dia itu mampu. Kan nggak boleh. Yang hanya mampu itu hanya Allah. Makanya jangan merasa bahwa kamu amalin ini nanti kamu sukses. Oh, enggak boleh. Walaupun itu ayat Quran, enggak. Ayat Quran itu petunjuk agar kita bisa mengerjakan. Serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Insya Allah itu juga petunjuk. Kalau memang ikhtiarlah karena Allah. Nah, mudah-mudahan hidayah ini kita fahami, petunjuk di sekitar kita fahami untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kajian kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.